こまでもらえ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない。Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali tentunya dengan saya Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview tanaman Propita F1 saya teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini juga saya akan memanfaatkan keajaiban atau khasiat daripada kapur dolomit ya teman-teman untuk terong Propita F1. Sebagaimana teman-teman simak, ini terong Propita F1 usia 30 hari setelah tanam. Dan pada kesempatan hari ini simak terus tips-tips apa saja yang akan kita lakukan terhadap tanaman terong Propita F1 di usia 30 hari setelah tanam dan manfaat kapur dolomit di saat pemberian di fase vegetatif ke fase generatif ya teman-teman. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Sebetulnya sudah sering sekali untuk manfaat kapur dolomit ini saya review untuk teman-teman ya teman-teman. Karena memang di musim hujan itu memang karena di daerah satu musim hujan, jadi jikalau musim hujan jadi air itu tidak menggenang, jadi mengalirkan air hujan tersebut sehingga dalam perakaran tersebut tetap mencukupi oksigen. Dan kemudian kalau musim kemarau, dolomit ini sifatnya memberikan efek dingin, sehingga kalau musim kemarau jadi pH tanah itu tetap stabil. Itu ya teman-teman, dua faktor utama yang harus teman-teman ketahui. Dan kemudian kapur dolomit juga sangat penting untuk tanaman terong di musim hujan, yaitu untuk menetralisirkan pH tanah yang asam akibat pencucian hara. Kemudian mengurangi zat besi atau aluminium yang dimana kalau terserap oleh akar maka ini tidak bagus untuk tumbuhan ya teman-teman. Dan kemudian kapur dolomit juga menyediakan kalsium dan magnesium yang membantu agar tetap sehat. Dolomit juga mencegah busuk ujung buah dan mengendalikan jamur penyebab layu bakteri atau layu fusarium. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, ketika tanah itu terlalu lembab, itu maka jamur akan cenderung lebih berkembang pesat ya teman-teman. Dan kemudian manfaat spesifik dolomit di saat musim hujan adalah menetralkan pH tanah, kemudian mengurangi keracunan logam, menyediakan kalsium, kemudian mengendalikan jamur tanah, memperbaiki struktur tanah. Dan kemudian bagaimana Om cara mengaplikasikannya atau bagaimana Om cara mengaplikasi untuk dolomit tersebut? Jadi cara mengaplikasikan kapur dolomit itu ya teman-teman, jikalau musim hujan itu saya mengaplikasikan setiap 1 minggu sekali. Dan kalau musim kemarau pun juga sama. Alangkah baiknya untuk kapur dolomit ini dicukupi ketika saat kita melakukan proses pengolahan lahan, dimana sebelum kita melakukan proses penutupan mulsa, nah disitulah maka kapur dolomit itu diberikan. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah perkembangan 30 hari setelah tanam pada terong Propita F1. Ini perkembangannya sudah seperti ini, ada sebagian yang sudah muncul bunga dan pentil buah. Ini saya rasa untuk 20 hari atau 15 hari ke depan kita sudah bisa melakukan proses pemanenan pada terong lalap Propita F1 yang saya miliki ya teman-teman. Dan memang ini sebagian tidak ada yang saya rempel karena memang waktunya yang terbatas, dikarenakan saya juga masih fokus ke penanaman 2250 batang tanam cabai bara F1 di sebelah pohon terong ini juga ya teman-teman. Nah ini untuk perkembangan bunganya seperti ini, nah dapat dipastikan ketika bunga dan bentil buah seperti ini dia menempel, maka penanaman yang kita lakukan itu adalah stabil atau bagus ya teman-teman untuk proses perawatannya. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, ketika tanaman di cabang Y-nya itu jatuh, berarti ada hal yang memang kita lewati.
dalam proses budidaya tanaman terong. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah pastikan cabang pertama atau di buah pertama itu bunganya itu nempel, buahnya itu nempel, maka ke depan itu sudah bisa dipastikan bahwa tanaman yang kita rawat, tanaman yang kita tanam itu adalah tumbuh dengan sesuai prosedur yang kita jalani ya teman-teman. Karena memang sekali lagi saya tekankan, untuk proses budidaya tanaman terong baik pun tanaman cabai, kalau tahapan-tahapan yang kita lakukan itu baik dan benar, maka hasilnya akan seperti yang saya miliki ini ya teman-teman. Semuanya alhamdulillah tumbuh subur tanpa ada kendala. Dari ke 1100 batang tanam. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemberian kapur dolomit pada tanaman terong Prophyta F1 usia 30 hari setelah tanam ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Tetap semangat, tetap konsisten dalam bertani. Cara kita membangun ekonomi negara salah satunya adalah menyumbangkan tata cara bertani yang baik dan benar untuk menyokong perekonomian bangsa ya teman-teman. Ingat sekali lagi, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで